Pemirsa masih di IDX Season Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Langsung saja kita akan coba lihat saham-saham pilihan yang direkomendasikan oleh Bapak Rehan terutama untuk menghadapi perdagangan di esok hari. Dapat Anda saksikan juga grafis di layar televisi Anda pemirsa. 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Yang pertama ada Pegas direkomendasikan buy on retracement di supportnya di 1360, resistennya hingga 1420. Kemudian juga ada Antam yang hari ini sudah balik ke level 2000-an, tampaknya juga direkomendasikan supportnya di 1950, resistennya hingga 2060. Rekomendasinya adalah buy on breakout. Kemudian juga ada INKP direkomendasikan buy on retracement dengan supportnya di 8825, resistennya hingga 9500. Sementara Goto supportnya di 109, resistennya di 115, lebih direkomendasikan buy on breakout. 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor, trader juga pemirsa IDX Channel. Dan kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan narasumber kita pada sore hari ini. Ada Bapak Rehan Pratama selaku Technical Analyst PT BRI dan Reksa Sekuritas. 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Yang pertama ada Pegas, Pak Rehan, analisis terutama dari sisi teknikal sehingga Pegas masuk ke dalam salah satu saham rekomendasi pilihan Anda. Ya, baik. Pegas ini secara tren masih sideways, namun posisi harga baru saja memantul dari support MA20 dan MA60, berpotensi terjadi golden cross antara MA20 dan MA60. Ini kita rekomendasikan buy dengan area support yang perlu diperhatikan di area 1360 sebagai level stop loss dan 1420 sebagai resisten yang bisa dijadikan area target price. Baik, 1420 target sampai kapan, Pak Rehan? 1 minggu ini kita lihat harusnya bisa ketutup gap di 1420. Baik, penutupan hari ini ada di 1385 menguat di 1,47%. Dari Pegas kita bergeser ke saham pilihan yang kedua, ada Antam. Hari ini tampaknya comeback di atas level 2000-an. Pak Rehan, apakah ini juga salah satu pertimbangan Anda merekomendasikan Antam? Ya, untuk Antam sendiri tren masih sideways. Nah, kita lihat ini menarik karena harga ini udah berhasil breakout dari resisten MA20 dan MA60. Posisi harga sekarang sempat menuju resisten di 2060. Nah, ini kita rekomendasikan buy on breakout, tunggu harga menembus 2060 untuk melakukan pembelian. Baik, Antam dalam beberapa waktu terakhir cukup sulit ini untuk menembus di atas level 2100-an kembali. Dari sisi pola teknikalnya, resisten berapa yang harus ditembus oleh Antam terlebih dahulu untuk melaju ke level ini? Level yang perlu ditembus ini level 2060 sebelum bisa ke 2100. Kalau ini ditembus, kemungkinan besar 2100 bisa dicapai. Baik, kebetulan sudah ada pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami dan kebetulan juga menanyakan saham Antam, Pak Rehan. Ada Andreas dari Semarang. Terima kasih yang baru saja bergabung di WhatsApp interaktif kami. Antam sudah ambil posisi di 1805, sudah profit. Bagaimana ke depannya? Apakah profit taking terlebih dulu atau lebih direkomendasikan hold, Pak Rehan? Kalau sudah punya modal di 1805 ini masih bisa di hold ya. Paling perlu di update trailing stop berkalanya. Untuk support terdekat itu di area 1900 paling trailing stop yang perlu dijaga. Oke, jawaban untuk Pak Andreas di Semarang untuk Antam dan kebetulan juga masuk ke dalam saham pilihan untuk perdagangan esok hari. Dari Antam kita bergeser ke saham pilihan ketiga, ada INKP ini. Analisis Anda untuk INKP? Ya, INKP menarik karena masih bullish. Harga baru saja memantul dari support MA20 dan berpotensi menuju resisten berikutnya itu di area 9500. Sempat tertekan cukup dalam sebelumnya secara year to date di perdagangan Maret, tepatnya di 6825. Saat ini sudah berada di level 9300. Sudah bergeser ke pola uptrend tidak untuk INKP atau masih belum sampai sejauh ini, Pak Rehan? Ini udah masuk bullish, udah uptrend. Resisten berapa yang sudah dilewati oleh INKP sehingga terjadi perubahan dari pola pergerakannya? Resisten yang sudah dilewatin ini ada 2 resisten. Yang pertama 7.000, saya cek dulu ya, 7.750 dan 7.975. Baik. Masuk kan ketika sudah menembus resisten itu.
Oke, 9.300 penutupan hari ini di 1,64% setelah tertekan cukup dalam, sudah merubah pola menjadi uptrend untuk INKP. Terakhir dari saham pilihan ada dari teknologi, ada Goto, lebih ke rekomendasinya buy on breakout. Ini juga Goto cukup menarik diperhatikan, sudah cukup lama juga Goto tidak menembus kembali di atas level 120-an, Pak Rehan. Ya, betul. Karena memang trennya masih sideways, jadi kita rekomendasinya ini kita tunggu ya. Artinya tunggu breakout dari resistance terdekat di 115 atau 115. Jadi ketika dia breakout baru kita rekomendasikan untuk buy. Oke, range-nya cukup sempit, Pak Rehan. Apakah ini hanya untuk rekomendasi trading jangka pendek saja atau trading singkat harian saja untuk Goto? Ini kita 115 ini kita tunggu breakout 115. Jadi nanti mungkin targetnya ada next target di 119. Ya, ini untuk jangka pendek aja dulu. Baik, ada Pegas, Antam, INKP, dan juga ada Goto. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Rehan, kita akan jeda kembali, masih punya satu segmen lagi. Cukup banyak pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami. Nanti kita akan coba ulas satu persatu dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Rehan, kita lanjutkan kembali, waktu kita cukup terbatas. Pertanyaan di WhatsApp interaktif cukup banyak yang masuk. Yang pertama ada Hikam dari Bogor, Jawa Barat. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Menanyakan saham properti DILD, Pak. Intelland Development Tbk. Ini hari ini koreksi 6,72% di 222. Bapak Hikam tampaknya nyangkut di 240 ini. Tetap di hold apa jual dulu? Seperti apa analisisnya untuk DILD? Ya. Oke, baik, kita lihat dulu secara teknikal. Ini secara tren bullishnya sudah mulai melambat ya, semenjak ini harga tembus support 226. Support berikutnya ini ada di area 218. Kalau ditembus juga ini kemungkinan bisa turun lebih dalam lagi. Jadi kita sarankan sebaiknya dijual dulu sebelum harga turun lebih dalam. Oke. Bullishnya sudah mulai melambat karena sebelumnya DILD sudah menyentuh level tertinggi di secara year to date di 274. Hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam. Dari Bapak Hikam dari Bogor, kita ke Bapak Chandra Gunawan dari Surabaya menanyakan saham Indi, Pak Rehan, average down di 2431. Bagaimana untuk seminggu 2 minggu ke depan? Down 2431. Oke. Ini secara teknikal trennya masih bearish ya, jadi peluang harga kembali turun ini masih cukup besar. Apalagi kemarin ini sempat sideways naik, ini membentuk pola rising wedge dan sudah ditembus. Next support yang perlu diperhatikan ini ada di 1900, kemungkinan masih bisa turun sampai 1900. Dan kalau ditembus juga next support ada di 1700. Baik, Indi dalam 2 hari terakhir sudah mengalami koreksi cukup dalam. Kinerja mereka kurang oke di semester pertama di 2023. Selanjutnya Bapak Bob dari Jakarta menanyakan saham Goto. Tadi sudah kita ulas dan sudah masuk ke dalam saham pilihan untuk perdagangan esok hari. Selanjutnya saya akan coba cek. Tampaknya Bapak Joni dari Jakarta menanyakan saham Antam, bisa cicil buy di harga berapa? Tadi pun juga sempat kita singgung, tapi kita belum bahas ini. Dari sisi pertanyaan, kalau mau ya ingin nyicil untuk Antam dengan penguatan yang terjadi hari ini. Ya, untuk Antam, buy sekarang bisa, asalkan bisa mentoleransi resiko itu sekitar 4%-an, stop loss di 1960. Baik, selanjutnya ada Clay dari Bandung, Jawa Barat menanyakan konstruksi untuk Adi, Pak Rehan. Ya. Kenapa turun terus padahal laporan keuangan positif katanya? Ya. Betul, ini Adi ini kemarin turun karena tertahan di resisten 520, sekarang lagi koreksi. Koreksinya ini mesti hati-hati kalau dia tembus 446. Jadi selama belum menembus 446 arahnya masih naik, masih bullish. Baik, selanjutnya ada Dito dari Sidoarjo menanyakan ACES, Pak. Di 715, averaging down yang ideal di harga berapa untuk ACES? ACES, averaging down, oke. Ya, hari ini koreksi cukup dalam di atas 6%, Pak Rehan. Iya, betul. Ini hati-hati ya untuk ACES karena turunnya ini dia membentuk pola reversal double tops, karena supportnya juga sudah ditembus, support di 690. Sekarang lagi mengarah ke support berikutnya di 690, sekarang mengarah ke 640.
Nah, mungkin kalau mau buy bisa tunggu dia mantul di area 640 ini kalau mau average down. Oke, selanjutnya ada Ibu Liana dari Surabaya. Terima kasih juga sudah bergabung. Menanyakan saham Akra, Pak. Setelah rally dalam beberapa pekan terakhir, hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam. Di atas 6% ini, 12,95. Arahnya kemana untuk jangka pendek dan menengah? Ya, untuk jangka pendek ini berpotensi menuju support terdekat ada di 1280. Kalau kita lihat candle hari ini cukup bearish ya, ini kemungkinan besar 1280 akan ditembus karena trennya juga sudah bearish. Paling next support ini yang perlu diperhatikan itu ada di 1210 Baik. atau 1200. Oke, terakhir Ibu Endang dari Semarang menanyakan saham NCKL, Pak. Trimegah Bangun Persada Tbk. Sudah ambil posisi di 955. Mohon analisisnya di hold atau dilepas, Pak, dengan koreksi dalam hari ini. Oke, untuk model di 955, sebentar ya. Ini trennya masih bearish, untuk jangka pendek lagi sideways. Ini mesti hati-hati kalau harga tembus 870, sebaiknya dijual kalau tembus 870. Tapi diperhatikan juga ini kalau dari harga modal ke 870 ini sekitar minus 9%. Kalau terlalu besar sebaiknya dijual sekarang. Oke, Ibu Endang dari Semarang, tampaknya mengakhiri kebersamaan kita kali ini, Pak Rehan. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung, berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami. Waktu kita cukup terbatas, Pak Rehan. Terima kasih, sehat selalu, Pak. Baik, terima kasih. Sehat selalu. Baik, terima kasih. Ada Bapak Rehan Pratama, Teknikal Analis PT BRI Dana Reksa Sekuritas. Akhirnya, saya David Sanovel dan seluruh rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.